Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai maskernya ya. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke, jadi kenalin, nama aku Vina Vanessa. Aku merupakan salah satu mahasiswi IAIN Langsa. Saat ini aku sedang melaksanakan KPM daring berbasis media sosial. Nah, di KPM kali ini aku berkesempatan untuk membuat podcast. Jadi, di podcast kali ini aku ingin bincang-bincang dan sharing-sharing sedikit nih tentang pesisir serta pelestarian ekosistem laut nih, khususnya hutan mangrove. Nah, di sini siapa nih yang suka bermain ke laut atau yang sering berpergian ke pantai? Pasti seru ya, apalagi kalau kondisi lautnya tuh masih bersih dan ekosistem lautnya tuh masih terjaga. Jadi pengen liburan. Tapi kalian tahu nggak, kebetulan aku sendiri tinggalnya di pesisir. Jadi kalau mau main ke pantai atau main ke laut sih gampang. Kalian semua udah pada tahu kan kalau Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Nah, kalian tahu nggak sih, wilayah laut Indonesia diketahui sejak lama menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah loh. Namun, sejauh ini pengelolaannya masih belum maksimal. Nah, jadi kali ini aku akan memberikan sedikit informasi tentang kondisi perairan di Indonesia. Menurut data penelitian tahun 2018 sampai dengan 2019, status padang lamun di perairan Indonesia masih dikategorikan kurang sehat. Untuk terumbu karang sendiri masih berada dalam kategori medium. Dari hasil pemantauan tahun 2019, dari 1153 lokasi terumbu karang, ada sekitar 390 terumbu karang masuk dalam kategori buruk, 431 terumbu karang masuk dalam kategori sedang, 258 terumbu karang masuk dalam kategori baik, dan 74 terumbu karang masuk dalam kategori sangat baik. Begitu pula dengan hutan bakau yang rata-rata saat ini masuk dalam kategori sedang. Sedangkan untuk ekosistem mangrove sendiri nih, dari hasil pemantauan tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa hutan mangrove Indonesia mengalami sedikit peningkatan, khususnya di daerah barat Indonesia yang didominasi oleh spesies Rhizopora. Lalu, apa bedanya sih hutan mangrove dengan hutan bakau? Nah, ini aku jelasin. Istilah mangrove seringkali dianggap sama dengan bakau, padahal kedua istilah tersebut merujuk pada hal yang berbeda loh. Untuk bakau sendiri merupakan istilah yang lebih mengacu pada sekelompok tanaman yang berasal dari tanaman Rhizopora. Sedangkan mangrove mengacu pada semua jenis tanaman
yang tumbuh di sekitar pantai, termasuk berbagai jenis pohon bakau. Nah, jadi di sini udah cukup jelas ya perbedaannya gimana. Jadi, sebenarnya kawan-kawan, di podcast kali ini aku tuh lebih ingin membahas tentang hutan mangrove. Karena hutan mangrove ini memiliki peran yang paling penting dalam pelestarian ekosistem laut. Mangrove. Apakah dari kawan-kawan ada yang tahu mangrove? Atau ada yang sudah pernah melihat mangrove nih? Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata mangrove. Seperti yang kita ketahui, mangrove ini berada di sekitar pesisir. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup di air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Jadi di awal tadi kan aku udah bilang kalau aku tuh tinggalnya di daerah pesisir. Daerah tersebut berada di desa Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Kota Langsa, Provinsi Aceh. Di tempatku ini merupakan salah satu kawasan taman hutan mangrove dengan luas taman 8.000 hektar. Taman ini juga merupakan destinasi berskala internasional dari Indonesia yang telah mendunia. Destinasi ini memiliki lebih dari 35 jenis bakau, serta menjadi tempat berkembang biaknya beberapa jenis biota laut. Selain itu, hutan mangrove ini juga berperan sebagai paru-paru bumi. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Saat ini area mangrove di Indonesia itu telah mengalami penurunan hingga 30%. Hal itu berlangsung sejak tahun 1900-an akibat pembangunan dan aktivitas manusia. Aktivitas yang dilakukan manusia adalah membuka lahan baru untuk tambak serta melakukan penebangan liar. Padahal keberadaan mangrove penting untuk ekosistem laut. Selain menjadi tempat mencari makan dan pembibitan keanekaragaman hayati wilayah pesisir, mangrove juga melindungi wilayah pesisir dari abrasi, ombak besar hingga tsunami. Maka dari itu nih kawan-kawan, kita harus menjaga serta melestarikan hutan mangrove agar hutan mangrove kita selalu terjaga. Karena melindungi mangrove sama dengan kita melindungi masa depan masyarakat pesisir. Jadi, sekian dari podcastku kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau mendengarkannya.